Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Inaya, saya CGP Angkatan 9. Intisari pemikiran KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun, anak-anak sebagai bulir. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. KHD berpesan, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. KHD juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, lahir dan batin. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar, guru, dan murid jika dikaitkan dengan pemikiran KHD? Sebagai seorang pendidik, saya hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak bagaikan bulir jagung yang ditanam. Bila jagung ditanam pada tanah yang subur dan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik, maka hasilnya akan baik. Meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya. Dan yang terpenting, kita sebagai pendidik harus memiliki jiwa yang ikhlas, tulus, dan menggunakan hati dalam mendidik anak didik kita.